29 kali ditagih, Indonesia belum bayar cicilan KF21 Boramae. DAPA langsung ke Indonesia tawarkan solusi ini. KF21 Boramae adalah jet tempur yang dikembangkan oleh Indonesia dan Korea Selatan. Namun dalam pengembangannya ditemui sejumlah kendala, salah satunya adalah Indonesia yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar bagiannya. Oleh sebab itu, menurut edaily.co.kr, pejabat Korea Selatan atau DAPA kemudian mendatangi Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut DAPA, pada 5 Oktober 2023, Komisaris Dan Ho Jiman, Kepala Divisi Jet Tempur Korea, datang beberapa hari awal Oktober lalu. Juru bicara DAPA Choi Kyung-ho mengatakan pada pengarahan rutin berencana untuk membahas cara membayar kontribusi dengan pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk menormalisasi pengembangan bersama KF21. Kemudian menambahkan tanggapan mengenai hal-hal rinci yang akan terbahas mengingat hubungan dengan negara lain. Pihak Indonesia harus membayar kontribusi senilai 1,269,4 triliun won pada Februari 2023 setelah dimulainya proyek KF21. Namun sejauh ini hanya 278,3 miliar won yang telah dibayarkan, menyisakan 991,1 miliar won yang belum dibayar. Indonesia awalnya sepakat untuk menanggung 20% biaya pengembangan KF21, sekitar KRW 1,7 triliun kemudian dikurangi menjadi KRW 1,6245 triliun. Dengan syarat satu prototipe dan berbagai data teknis akan ditransfer sebagai imbalan pembayaran hingga Juni 2026. Dengan sempat melakukan pembayaran sebesar 50 miliar won pada 2016 tahun pertama proyek tersebut. Namun kontribusi untuk tahun ini tidak pernah dibayarkan sesuai rencana selama 7 tahun terakhir. Indonesia setuju membayar 30% atau sekitar KRW 480 miliar dari kontribusi proyek KF21 Boramae dalam bentuk natura selama konsultasi tingkat kerja dengan administrasi program akuisisi pertahanan pada bulan November 2021. Namun hal ini pun belum ditindaklanjuti dengan diskusi. Setelah membayar iuran sebesar 9,4 miliar won pada bulan November tahun lalu dan 41,7 miliar won pada bulan Februari 2023, Indonesia berjanji untuk memberitahukan kepada kita mengenai rencananya untuk membayar iuran yang belum dibayarkan pada akhir bulan Juni. Namun hal ini juga tidak ditepati. Oleh karena itu, Korea Selatan mendesak pembayaran kontribusi yang belum dibayar sebanyak 29 kali dari November 2021 hingga saat ini. Melalui pejabat Korea Aerospace Industries atau KAI, pengembang sistem KF21 serta DAPA. Menurut situs berita Korea Selatan Heraldcode.com, secara khusus Direktur bertanya kepada para pejabat tinggi antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretariat Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Staf Presiden, dan Ketua Komite Pertama Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian merencanakan untuk menetapkan dan membagi rencana pembayaran. Surat juga dikirimkan untuk mengusulkan pertemuan tingkat tinggi antara Korea dan Indonesia.